Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Satria. Di video ini, saya akan jelaskan 25 teori komunikasi. Nah, apa saja sih teori-teori yang saya akan jelaskan? Pertama itu ada teori behaviorisme. Jadi, eh, teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah teori humanisme. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Dan yang ketiga ada teori agenda setting. Teori agenda setting beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa yang terjadi gitu, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap bahwa peristiwa itu penting gitu. Terus yang keempat ada teori informatif. Nah, dalam hal ini jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif gitu. Begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran regeneratif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi dengan verbal. Seperti itu. Selanjutnya teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan antar sistem itu sendiri. Itu. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Selanjutnya ada teori inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkan tidak siap menyangkal perspektif lawan. Selanjutnya ada teori kultivasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sunggahan daripada membiarkan tidak siap menyangkal perspektif lawan. Selanjutnya ada teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dan masyarakat. Selanjutnya ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang berkuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi definisi sosial budaya dan masyarakat. Selanjutnya, ada teori belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling mengesambungkan. Gitu. Terus, teori definisi efek komunikasi massa. Teori ini menganggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasi yang tidak dapat ditemukan oleh pengalaman langsung terpenuhi. Gitu. Selanjutnya ada teori birokrasi. Teori birokrasi menggunakan untuk komunikasi organisasi. Teori ini mengungkapkan bahwa model birokrasi sering kali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Selanjutnya ada teori analisis transaksional. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Selanjutnya ada teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap masa nilai dari kepentingan penggunaannya. Selanjutnya ada teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial.
Selanjutnya ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi itu disampaikan melalui saluran yang tertentu gitu. Kepada siapa? Kepada kelompok anggota dan dari sistem sosial. Teori ini juga sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat, seperti itu. Selanjutnya ada teori sikap. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Selanjutnya ada teori Laswell. Teori ini mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Selanjutnya adalah teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini beranggapan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Selanjutnya adalah teori ketergantungan. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat kita. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Selanjutnya ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini mengenai efek media massa. Jadi, teori komunikasi dua tahap adalah yang membahas mengenai efek media massa. Terus yang terakhir ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Gitu. Nah, itulah 25 teori komunikasi yang saya sampaikan, yang saya bahas di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, dan jika ada kata yang salah dari saya, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.